forum kemarin dan suasana rapat paripurna kemarin itu penuh keteduhan, ya, dinilai rakyat yang benar. Siapa yang brutal, pemilunya atau Mbak Lulunya, gitu kan? Kita lihat track record Mbak Lulu juga nanti. Masyarakat kan akan menilai. Sekarang saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, ada wacana untuk hak angket. Kemarin juga sudah ada rapat paripurna dan ada sejumlah anggota fraksi dari PKB, PKS dan juga PDIP menyampaikan lewat interupsi. Yang menarik adalah ketika dari PKB Luluk Nur Hidayat bilang pemilu 2024 ini brutal. Sementara parpol-parpol pendukung 02 mengatakan menolak hak angket. Apakah Anda melihat memang pemilu ini tidak sebrutal itu, tidak sebrutal yang disampaikan sehingga memang perlu ditolak hak angketnya, Bang Habib? Ya, namanya anggota DPR kan memang berhak menyampaikan aspirasi, ya, dalam bentuk apapun. Mbak Lulu ya boleh saja menyampaikan aspirasi beliau. Cuma memang kami tentu juga diperbolehkan menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga, yang mungkin justru menganggap Mbak Lulu ini salah satu anggota DPR yang paling brutal, gitu kan. Artinya menyampaikan tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak berbasis bukti. Sama-sama nanti kita uji, ya, mana yang dinilai rakyat yang benar. Siapa yang brutal, pemilunya atau Mbak Lulunya, gitu kan? Kita lihat track record Mbak Lulu juga nanti. Masyarakat kan akan menilai. Kita serahkan penilaiannya kepada rakyat. Nah, soal hak angket, ya, kami sampaikan bahwa secara prosedur formal, namanya hak angket itu kan tentu hak anggota DPR, ya, boleh digunakan. Dan boleh misalnya sebagian teman-teman anggota DPR menganggap perlu adanya hak angket. Tetapi di sisi lain, lagi-lagi saya sampaikan, boleh juga anggota DPR yang lainnya menyampaikan tidak perlu saat ini, ya, hak angket. Karena apa? Karena yang namanya pelanggaran pemilu, kecurangan pemilu itu sudah difasilitasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, cara-cara dan kanal-kanal penyelesaiannya, ya. Misalnya soal tuduhan keterlibatan Presiden Jokowi berpihak pada salah satu paslon. Itu kan berlaku ketentuan, kalau memang benar, ya, berlaku ketentuan 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang bisa dilaporkan, lalu apabila terbukti bisa dikenakan hukuman, bahkan ada hukuman pidananya. Barang siapa, ya, penyelenggara negara yang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, maka bisa dihukum. Nah, di dalam hukum juga ada yang namanya azas right working. Ketika hak hukum, hak untuk menempuh jalur hukum tidak digunakan pada saatnya, maka dapat dikatakan orang yang merasa dirugikan tidak, ya, ingin memulihkan kerugiannya, artinya mengabaikan haknya. Nah, ini berlaku juga dalam konteks ini, gitu loh. Kalau ketika proses pelaksanaan, ya, tuduhan-tuduhan tersebut tidak diupayakan ditempuh secara hukum, dalam hal ini melalui apakah pelaporan pelanggaran administrasi pemilu ataukah sengketa proses pemilu, ya, atau nanti akhirnya PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, apakah bisa dijadikan sebagai basis pengajuan hak angket. Nanti sama-sama kita nilai, ya, itu hal tersebut. Tapi saya melihat forum kemarin dan suasana rapat paripurna kemarin itu penuh keteduhan, ya. Bahkan Puan Maharani, seorang ketua DPR yang menyampaikan sambutan yang dibacakan oleh Pak Sufmi Dasko, menyampaikan bahwa ada dua hal yang penting. Pertama, untuk kontestan, ya, soal siap menang dan siap kalah. Kedua, untuk penyelenggara pemilu harus mentaati etika, regulasi, dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Siap menang, siap kalah, dan tentu kita sama-sama mensikapi, sama-sama mengevaluasi penyelenggara pemilu, wabil khusus KPU dan Bawaslu. Apakah KPU sudah bekerja secara sempurna? Tentu belum. Apakah Bawaslu sudah bekerja secara sempurna? Tentu belum. Dan apakah perlu kita kritisi, kita evaluasi? Pasti, ya, pasti perlu kita perbaiki, kita kritisi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu di kemudian hari. Tapi forumnya apa? Ada yang sepakat dengan hak angket, ada yang tidak sepakat dengan hak angket, misalnya karena prioritas kerja DPR. Waktu kami ini kan tinggal 7 bulan, ya. Mungkin banyak regulasi-regulasi
yang harus kami selesaikan ya penyusunan Baik. undang-undang dalam beberapa waktu tersisa ini. Artinya bisa menggunakan kanal-kanal begitu yang sudah diatur dalam undang-undang. Kalau dari Pak Taslim sendiri masih Ya. menunggu kemudian Ya. bagaimana nanti strateginya supaya tidak terburu-buru dan tepat sasaran walaupun sudah dipersiapkan begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.